Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Suara Radio. Dimanapun kalian berada malam ini, semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar kalian semua? Senang banyak rasanya bisa kembali nemenin waktu istirahat kalian. Oh iya, kalian lagi dengerin dari kota mana nih? Ada yang dari Jakarta, Surabaya, atau mungkin ada yang lagi di daerah pegunungan yang udaranya lagi dingin-dinginnya. Coba tulis di kolom komentar ya, biar kita makin akrab malam ini. Sobat Suara Radio, saya mau nanya deh. Pernah nggak sih kalian ngerasa bener-bener mentok gara-gara masalah uang? Rasanya dunia kayak sudah mau kiamat. Hutang numpuk di mana-mana, sampai akhirnya kepikiran buat ambil jalan pintas yang gak masuk akal. Banyak orang bilang kalau harta itu bisa bikin orang gelap mata, dan itulah yang jadi awal dari kisah menyeramkan malam ini. Kita bakal dengerin sebuah cerita tentang ritual mandi kembang di lereng Gunung Kawi. Fokus ceritanya ada pada seorang wanita bernama Sari Kirana. Sari ini sebenarnya cuma istri yang setia. Dia cuma pengen bantu suaminya yang lagi bangkrut total. Tapi sayangnya, dia nggak tahu kalau niat tulusnya itu malah dimanfaatkan untuk hal yang sangat jahat. Kira-kira gimana rasanya kalau orang yang paling kita percaya justru tega nukar nyawa kita demi harta? Bayangin aja, ritual mandi kembang yang harusnya jadi syarat cari berkah, malah berubah jadi jebakan maut di tengah hutan larangan yang gelap dan sunyi. Nah, sebelum ceritanya saya mulai, mending kalian cari posisi duduk atau rebahan yang paling enak dulu. Kalau ada, pakai earphone ya, biar suasana hutannya makin terasa nyata di telinga kalian. Sambil nunggu, jangan lupa juga buat klik tombol like dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel kita ini. Kalau sudah siap semua, mari kita fokus ke ceritanya. Bismillahirrohmanirrohim. Kita mulai. Rintik hujan malam itu terdengar seperti jarum yang menghujam atap seng rumah kontrakan yang mulai berkarat. Di ruang tamu yang remang-remang, hanya diterangi satu bohlam kuning yang berkedip redup, Sari Kirana duduk mematung. Di hadapannya, berserakan tumpukan kertas tagihan yang tintanya mulai luntur, terkena tetesan air dari atap yang bocor. Angka-angka yang tertera di sana bukan sekedar nominal, melainkan vonis mati bagi sisa kewarasan yang ia miliki. Sari mengusap wajahnya yang pucat dan tirus. Kantung matanya menghitam, menceritakan malam-malam panjang tanpa tidur yang dipenuhi teror penagih utang. Di sudut ruangan, Bagas Pratama, suaminya, mondar-mandir seperti harimau yang terkurung dalam sangkar. Wajah pria itu mengeras, rahangnya terkatup rapat hingga urat-urat di lehernya menonjol. Ambisinya yang terlalu besar untuk menjadi pengusaha sukses dalam waktu singkat telah membawa mereka ke jurang kehancuran ini. Bisnis investasinya hancur lebur, meninggalkan utang ratusan juta yang menjerat leher mereka berdua. "Kita tidak bisa terus seperti ini, Sari," desis Bagas. Suaranya serak dan bergetar karena frustrasi yang memuncak. Ia berhenti melangkah dan menatap istrinya dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara keputusasaan dan kegilaan. Pabrik disita, mobil ditarik, bahkan rumah ini, bulan depan kita akan diusir. Aku tidak bisa kembali menjadi orang miskin. Aku tidak akan membiarkan mereka menertawakan kita. Sari hanya bisa menunduk. Air mata menggenang di pelupuk matanya. "Lalu kita harus bagaimana, Mas? Kita sudah menjual semuanya. Cincin kawin kita pun sudah masuk pegadaian." Belum sempat Bagas menjawab, layar ponsel Sari yang retak menyala di atas meja, menampilkan nama yang paling tidak ingin ia lihat malam ini, Ratna Kumala. Tangan Sari bergetar saat ia mengangkat panggilan itu. Dari seberang sana, terdengar suara tawa kecil yang dihiasi nada simpati palsu. Ratna adalah saudara sepupu Sari, seorang wanita yang hidupnya selalu bergelimang harta dan selalu menyimpan dendam masa lalu karena merasa Sari selalu menjadi anak emas di keluarga besar mereka. "Halo Sari sayang, kudengar mobil Bagas ditarik leasing siang tadi di pinggir jalan.
Astaga, aku sangat prihatin mendengarnya. Kalau kalian butuh beras atau uang receh untuk makan besok, datanglah ke rumahku lewat pintu belakang. Aku tidak tega melihatmu kelaparan, meskipun suamimu yang sok pintar itu telah menghancurkan hidupmu. Sari menggigit bibir bawahnya hingga terasa anyir darah. Kemarahan dan rasa malu membakar dadanya. Kami baik-baik saja, Ratna. Tidak perlu repot-repot. Jawab Sari dengan suara bergetar, lalu segera mematikan sambungan telepon sebelum Ratna bisa menyemburkan bisa lebih banyak lagi. Bagas yang mendengar percakapan itu meninju dinding kayu di dekatnya hingga berlubang. Lihat, bahkan lintah darat seperti Ratna berani menginjak-injak harga diriku. Aku tidak akan membiarkan ini, Sari. Ada satu cara, hanya ini jalan keluar kita. Bagas berjalan mendekati Sari, berlutut di hadapannya dan menggenggam kedua tangan istrinya erat-erat. Mata pria itu kini memancarkan kilat yang aneh, sesuatu yang gelap dan menakutkan. Aku mendengar dari seorang kenalan lama, bisik Bagas, suaranya kini terdengar seperti desisan angin malam. Ada seorang sesepuh, dukun sakti bernama Mbah Rekso. Ia tinggal di lereng Gunung Kawi, tepat di perbatasan hutan larangan. Ia bisa mengembalikan semua kekayaan kita dalam semalam, Sari. Dalam semalam. Sari menarik nafas dengan kasar, matanya membelalak ngeri. Pesugihan? Mas, kau sudah gila. Itu musyrik. Kita tidak tahu apa yang harus kita korbankan untuk hal-hal kotor semacam itu. Pengorbanan kecil tidak ada artinya dibandingkan hidup melarat dan dihina seumur hidup. Bentak Bagas, cengkramannya pada pergelangan tangan Sari menguat hingga wanita itu meringis kesakitan. Kita akan berangkat besok malam. Aku sudah membuat janji. Di luar, petir menyambar, menerangi wajah Bagas yang tampak asing dan mengerikan di mata Sari. Kehidupan normal yang mereka bangun dengan cinta bertahun-tahun yang lalu kini telah resmi mati, terkubur di bawah puing-puing ambisi dan keputusasaan. Keesokan paginya, langit masih berwarna abu-abu pekat, seolah enggan menyambut hari. Saat Bagas pergi keluar untuk mencari pinjaman mobil sewaan, pintu rumah kontrakan mereka diketuk pelan. Sari yang sedang membereskan sisa pakaian ke dalam koper usang membuka pintu dan mendapati Indra Wijaya berdiri di sana dengan wajah tegang. Indra adalah sahabat baik mereka berdua sejak bangku kuliah. Pria berkacamata dengan raut wajah teduh itu selalu menjadi suara akal sehat di antara mereka. Namun pagi ini matanya menyiratkan ketakutan yang mendalam. Tanpa dipersilahkan, Indra melangkah masuk dan menutup pintu rapat-rapat. Sari, tolong katakan padaku kalau desas-desus yang kudengar itu tidak benar. Ucap Indra tanpa basa-basi. Nafasnya memburu, seolah ia baru saja berlari berkilo-kilometer. Seseorang di pasar burung mengatakan padaku bahwa Bagas bertanya tentang rute menuju hutan larangan. Katakan padaku kalian tidak berniat menemui Mbah Rekso. Sari membuang muka, tangannya meremas ujung daster yang ia kenakan. Keheningannya adalah jawaban yang paling memekakkan telinga bagi Indra. Astaga, Sari, kalian sudah kehilangan akal. Indra mencengkram kedua bahu Sari, mencoba menyadarkan wanita itu. Kau tidak tahu apa yang ada di sana. Hutan larangan bukan sekedar tempat keramat biasa. Aku sudah bicara dengan Ki Darmono, sesepuh desa tetangga yang tahu betul sejarah kelam tempat itu. Ki Darmono bilang Mbah Rekso tidak memberikan kekayaan secara cuma-cuma. Ada harga yang sangat mahal, harga yang tidak bisa dibayar dengan uang. Lalu kami harus membayar utang kami dengan apa, Indra? Sari tiba-tiba meledak, air matanya tumpah. Kesedihan dan kemarahan yang ia pendam akhirnya meledak. Kau mau membayarkan utang 300 juta kami? Kau mau menghentikan Ratna yang terus-terusan menginjak harga diriku? Bagas sudah hampir gila, Indra. Dan aku tidak punya pilihan lain selain mengikutinya. Tapi nyawamu taruhannya, Sari, sergah Indra, suaranya sedikit bergetar. Ki Darmono bercerita tentang ritual mandi kembang di sana. Mereka yang masuk ke sendang di tengah hutan larangan tidak pernah kembali sebagai manusia utuh.
Jiwa mereka tertinggal di sana, ditukar dengan emas yang dipenuhi kutukan. Tolong, batalkan niat kalian. Kita bisa cari jalan keluar lain. Aku bisa meminjamkan sedikit tabunganku untuk kalian menyewa tempat yang lebih murah. Pintu depan tiba-tiba terbuka dengan kasar. Bagas berdiri di ambang pintu, menatap tajam ke arah Indra. Hawa dingin seolah ikut masuk bersama pria itu. "Singkirkan tanganmu dari istriku, Indra," desis Bagas dingin. Ia melangkah masuk, mengabaikan tawaran bantuan dari sahabatnya itu. "Urus saja hidupmu sendiri. Kami tidak butuh ceramah moral dari orang yang tidak pernah merasakan hancurnya harga diri." "Bagas, aku mohon, dengarkan aku sekali ini saja." "Keluar!" bentak Bagas sambil menunjuk ke arah pintu. Matanya merah, auranya begitu mengancam. Indra menatap Bagas dengan rasa tidak percaya, lalu beralih menatap Sari yang hanya bisa menunduk menangis. Dengan langkah gontai dan dada sesak oleh firasat buruk yang sangat kuat, Indra berjalan keluar. Sebelum melewati ambang pintu, ia menoleh untuk terakhir kalinya. "Semoga Tuhan mengampuni kalian, karena apapun yang menunggu kalian di hutan larangan, ia tidak mengenal kata ampun," bisik Indra lirih, lalu menghilang di balik kabut pagi. Malam itu juga, dengan menggunakan mobil sewaan yang sudah reyot, Bagas dan Sari menembus gulita malam menuju pedalaman. Keputusan telah diambil, dan roda nasib yang mengerikan telah mulai berputar, menggilas segala bentuk akal sehat yang tersisa. Perjalanan menuju desa tempat Mbah Rekso tinggal memakan waktu 6 jam yang terasa seperti keabadian. Jalan aspal perlahan berubah menjadi jalan makadam berbatu, lalu menyempit menjadi jalan tanah liat yang diapit oleh rimbunnya pohon bambu yang saling bergesekan, menciptakan suara decitan yang terdengar seperti rintihan manusia. Sari duduk meringkuk di kursi penumpang. Hawa dingin mulai menusuk tulang. Namun anehnya, ada bau yang sangat ganjil menyusup masuk melalui celah ventilasi mobil. Bukan bau tanah basah atau daun kering, melainkan bau bunga melati yang sangat menyengat bercampur dengan aroma amis darah yang samar. "Mas, kau mencium bau itu?" bisik Sari, memeluk tubuhnya sendiri. Jantungnya berdebar kencang, memompa rasa tegang ke seluruh nadinya. Bagas yang fokus mengemudi di tengah kabut tebal hanya mendengus. "Itu cuma bau bunga dari sesajen warga, jangan penakut, kita hampir sampai." Tepat tengah malam, mobil mereka berhenti di sebuah pelataran luas yang dipenuhi dedaunan kering. Di depan mereka berdiri sebuah rumah joglo tua dari kayu jati yang tampak lapuk dimakan usia. Tidak ada penerangan listrik di sana, hanya ada beberapa obor bambu yang apinya menari-nari tertiup angin malam, memberikan pencahayaan dramatis pada ukiran-ukiran aneh di tiang rumah tersebut. Ukiran yang menyerupai wajah-wajah manusia yang sedang berteriak kesakitan. Saat Bagas mematikan mesin, kesunyian yang menyergap terasa begitu absolut hingga membuat telinga berdenging. Tiba-tiba, tanpa ada suara langkah kaki sebelumnya, sosok seorang wanita muncul dari balik bayangan pilar joglo. Wanita itu mengenakan kebaya hitam pudar, rambutnya disanggul berantakan, dan separuh wajahnya tertutup oleh bayangan. Ia berjalan mendekati mobil dengan gerakan mengambang, seolah kakinya tidak menyentuh tanah. Sari menahan napas. Ia mencengkram lengan Bagas saat wanita itu berdiri tepat di samping jendela mobilnya. Bagas menurunkan kaca jendela. "Kami mencari Mbah Rekso. Saya Bagas yang sudah membuat janji." Wanita itu menunduk, mendekatkan wajahnya ke jendela. Matanya putih pucat dengan pupil yang sangat kecil. Ia tersenyum, memamerkan deretan gigi yang menghitam karena noda sirih. "Saya Ningsih, abdi dalam Mbah Rekso." Suaranya serak, terdengar seperti gesekan batu. Ningsih tidak menatap Bagas, melainkan menatap lurus ke arah mata Sari. Tatapannya menembus hingga ke dasar jiwa, membuat Sari merasa ditelanjangi secara spiritual. Ningsih tiba-tiba mendekatkan hidungnya ke arah Sari, mengendus udara dengan rakus. Senyumnya semakin melebar, menciptakan kerutan mengerikan di wajahnya yang keriput. Aromanya sungguh pas.
wangi keputusasaan dan duka, gumam Ningsih. Suaranya nyaris tak terdengar, namun menggema di kepala Sari. "Silahkan masuk. Mbah Rekso sudah sangat lama menunggu kedatanganmu, Nduk." "Ya, sangat lama menunggu tubuh yang tepat." Sari membeku. Darahnya terasa berhenti mengalir. Tubuh yang tepat? Apa maksud wanita tua ini? Ia menoleh ke arah Bagas, memohon dengan matanya agar mereka segera pergi dari tempat terkutuk ini. Namun, mata Bagas justru berbinar penuh harap. Suaminya itu membuka pintu mobil, melangkah keluar menuju kegelapan, menyeret Sari untuk ikut masuk ke dalam rahang kematian yang menganga lebar di depan mereka. Pintu rumah joglo itu perlahan berderi terbuka dengan sendirinya, memperlihatkan lorong gelap gulita yang menanti kedatangan mereka. Langkah kaki Bagas terdengar mantap saat ia menapaki anak tangga kayu jati yang berderit memilukan di bawah sepatunya. Tangannya mencengkerang pergelangan tangan Sari Kirana dengan sangat kuat, seolah takut istrinya itu akan berbalik dan melarikan diri ke dalam pekatnya malam kabut. Sari terseret pasrah, kakinya gemetar hebat, menolak untuk melangkah lebih jauh ke dalam mulut lorong gelap yang menganga di hadapan mereka. Udara di dalam rumah joglo itu terasa sangat berbeda. Jika di luar udara malam terasa dingin menusuk tulang, di dalam ruangan ini udaranya terasa panas, pengap, dan berat. Bau dupa yang dibakar bercampur dengan aroma anyir darah yang sudah mengering, membuat perut Sari bergejolak, memancing rasa mual yang luar biasa. Tidak ada satupun jendela yang terbuka. Ruangan itu terasa seperti peti mati raksasa yang kedap udara. Hanya ada satu sumber cahaya di ujung lorong, sebuah ruangan luas yang diterangi oleh puluhan lilin merah yang meleleh di atas nampan-nampan kuningan. Di tengah ruangan tersebut, duduklah seorang pria tua rentah di atas sebuah tikar pandan yang sudah lusuh. Itulah Mbah Rekso. Sari menahan napasnya saat melihat wujud sang dukun. Tubuh Mbah Rekso sangat kurus, hanya menyisakan kulit keriput yang membalut bulang-bulang. Ia bertelanjang dada, memperlihatkan tato-tato kuno bergambar aksara Jawa yang melingkari seluruh tubuhnya. Matanya terpejam, namun bibirnya yang menghitam terus berkomat kamit merapalkan mantra yang terdengar seperti dengungan lebah di telinga Sari. "Duduk." Suara Mbah Rekso tiba-tiba memecah keheningan. Suaranya tidak keras, namun memiliki gema yang aneh. Seolah suara itu tidak berasal dari tenggorokannya, melainkan memantul dari dinding-dinding kayu di sekeliling mereka. Bagas segera menarik Sari untuk duduk bersimpuh di hadapan pria tua itu. Wajah suaminya itu memancarkan campuran antara ketakutan dan ambisi yang membutakan. Ambisi untuk mengembalikan kejayaan bisnisnya yang hancur lebur. Ambisi yang kini perlahan menelan sisa-sisa kewarasannya. "Mbah, saya Bagas Pratama. Saya datang membawa apa yang Mbah minta. Saya mohon, Mbah, bantu saya. Hutang saya sudah menumpuk, pabrik saya disita. Saya rela melakukan apa saja asal kekayaan saya kembali," ucap Bagas dengan suara bergetar, merendahkan tubuhnya hingga keningnya nyaris menyentuh lantai kayu. Mbah Rekso perlahan membuka matanya. Mata itu sungguh mengerikan. Tidak ada bagian putih di sana. Seluruh bola matanya berwarna hitam pekat, menyerap cahaya lilin di sekitarnya. Ia menatap Bagas sejenak, lalu perlahan mengalihkan pandangannya kepada Sari. Tatapan itu membuat Sari merasa seolah ada ribuan serangga dingin yang merayap di bawah permukaan kulitnya. "Apa saja?" Mbah Rekso mengulang ucapan Bagas. Bibirnya menyeringai tipis. "Pesugihan kembang layon bukanlah perjanjian dengan manusia, Bagas. Ini perjanjian dengan tanah, dengan darah, dan dengan mereka yang tidak pernah tidur di hutan larangan. Syaratnya berat. Istrimu, dia yang harus menanggung beban ritualnya." Sari tersentak. Jantungnya seakan berhenti berdetak. "Apa maksudnya, Mas?" bisik Sari dengan suara tercekat, menoleh ke arah suaminya dengan mata berkaca-kaca. "Mas Bagas bilang kita hanya perlu berdoa dan membawa sesajen. Kau tidak bilang aku yang harus..." "Diamlah, Sari," bentak Bagas tiba-tiba. Suaranya meninggi, urat-urat di lehernya menonjol keluar. "Ini demi kita, demi masa depan kita. Kau mau kita hidup menggelandang di jalanan? Kau mau kita terus dihina oleh keluarga besarmu? Lakukan saja apa kata Mbah Rekso."
Air mata Sari akhirnya tumpah. Rasa sedih dan amarah meledak di dadanya. Pria di hadapannya ini bukanlah Bagas yang ia kenal. Bagas yang dulu penuh kasih sayang, kini telah mati, digantikan oleh monster serakah yang rela mengorbankan istrinya sendiri demi tumpukan harta. Istrimu memiliki aura yang sangat pekat, Bagas. Potong Mbah Rekso mengabaikan pertengkaran sepasang suami istri itu. Dukun tua itu mengangkat tangannya yang gemetar, menunjuk tepat ke arah dada Sari. Ada lubang kesedihan yang besar di hatinya. Danyang hutan larangan sangat menyukai wadah yang rapuh seperti ini. Malam ini, tepat pada malam Jumat Kliwon, dia harus melakukan ritual mandi kembang di sendang pengantin yang terletak di jantung hutan larangan. Sendirian. Sendirian? Sari menjerit tertahan. Tidak, aku tidak mau. Mas, ayo kita pulang. Kumohon mas, ini musyrik, ini gila. Sari menarik-narik lengan kemeja Bagas, memohon dengan sisa-sisa harga dirinya. Namun Bagas dengan kasar menepis tangan Sari hingga wanita itu terjerembab ke lantai. "Kami setuju, Mbah," ucap Bagas tanpa keraguan sedikit pun, suaranya dingin dan tanpa emosi. "Lakukan ritualnya malam ini juga." Keputusan mutlak dari Bagas itu menjadi palu godam yang menghancurkan seluruh sisa harapan di hati Sari. Pintu menuju kehidupan normalnya telah tertutup rapat, digantikan oleh gerbang kengerian yang kini terbuka lebar untuk menelan jiwanya. Setelah perjanjian gila itu disepakati sepihak oleh Bagas, Ningsih, asisten misterius dengan senyum mengerikan itu, muncul dari balik tirai bambu. Tanpa berkata apa-apa, tangan kasarnya yang sedingin es mencengkram lengan Sari, memaksanya berdiri. "Ikut aku, Nduk. Waktumu untuk bersiap sudah tiba," desis Ningsih. Sari meronta, menoleh ke belakang menatap suaminya. Mas Bagas, tolong aku mas, jangan biarkan aku pergi, jerit Sari histeris. Namun Bagas hanya membuang muka, menatap kosong ke arah deretan lilin merah. Tidak ada setitik pun rasa penyesalan di wajah pria itu. Ningsih menyeret Sari menyusuri lorong lain yang lebih sempit dan gelap, menuju sebuah bilik kecil di bagian belakang rumah joglo. Ruangan itu berbau sangat apak, perpaduan antara bau kapur barus dan melati yang membusuk. Di tengah ruangan, terdapat sebuah cawan batu besar berisi air kehitaman yang dipenuhi kelopak bunga mawar dan kantil, serta sebuah cermin rias kuno yang kacanya sudah kusam dan berjamur. "Lepaskan pakaianmu, kenakan ini," perintah Ningsih melempar selembar kain putih panjang ke pangkuan Sari yang jatuh terduduk di lantai kayu. Sari menatap kain itu dengan tubuh gemetar hebat. Itu bukan sembarang kain. Itu adalah kain mori, kain yang biasa digunakan untuk mengkafani mayat. Ketakutan yang luar biasa membuat pikiran Sari melayang pada sebuah memori beberapa minggu yang lalu. Memori tentang sahabat lamanya, Indra Wijaya. Di sebuah kafe yang bising, Indra menatap Sari dengan wajah pucat pasi setelah mendengar rencana keberangkatan Bagas ke desa ini. "Sari, dengarkan aku. Kumohon, batalkan rencana suamimu." Indra setengah berteriak, mengabaikan tatapan pengunjung lain. Ki Darmono, sesepuh di desaku, adalah saksi hidup dari kekejaman Barekso. Tempat itu bukan tempat meminta kekayaan Sari. Itu adalah rumah jagal. Ki Darmono bilang, pesugihan kembang layon tidak pernah meminta hewan sebagai tumbal. Ia meminta jiwa dari orang yang paling dicintai oleh si peminta. "Jangan pergi, Sari. Kau sedang berjalan menuju kematianmu sendiri." Sari menutup wajahnya dengan kedua tangan, menangis terseduh-seduh. Peringatan Indra Wijaya teringang kembali dengan sangat jelas, menghantam kesadarannya yang terlambat. Mengapa ia begitu bodoh? Mengapa ia menuruti suaminya? "Menangislah yang keras, Duk." Suara Parau Ningsih menyadarkan Sari dari lamunannya. Wanita tua itu sedang menyisir rambutnya sendiri dengan sisir tanduk di sudut ruangan. "Air mata dan rasa takutmu adalah bumbu yang paling lezat untuk mereka yang kelaparan. Kenapa kami?" bisik Sari, suaranya parau karena menangis. "Kenapa dari sekian banyak orang, suamiku tahu tempat terkutuk ini?" Ningsih menghentikan gerakan menyisirnya. Ia menoleh perlahan. Senyumnya menyeringai lebar hingga memperlihatkan gusi-gusinya yang hitam. "Kau pikir suamimu menemukannya sendiri?" "Oh tidak, Nduk. Seseorang memberikan alamat ini padanya.
seseorang yang sangat membencimu. Tidakkah kau ingat siapa yang membisikkan jalan keluar ini pada suamimu saat perusahaannya hancur? Mata Sari membelalak, nafasnya tercekak di tenggorokan. Ratna Kumala, bisiknya tak percaya. Ningsih terkekeh pelan, suara tawanya terdengar seperti gesekan ranting kering. Ah, dendam saudara memang lebih pekat dari darah. Ratna Kumala tahu persis apa yang ia lakukan saat mengirim kalian kemari. Ia tahu tempat ini tidak memberikan pesugihan cuma-cuma. Dada Sari terasa sesak seolah dihantam batu besar. Kakaknya sendiri, Ratna Kumala, yang selalu bersikap manis di depannya, ternyata adalah dalang yang mendorongnya ke jurang kehancuran ini. Rasa marah, dikhianati dan putus asa bercampur aduk menjadi satu racun yang melumpuhkan akal sehatnya. Sekarang, berkacalah, Nduk. Lihat dirimu sebelum kau pergi ke Sendang. Titah Ningsih menunjuk ke arah cermin kusam di sudut ruangan. Dengan tubuh masih bergetar, Sari perlahan bangkit. Ia melangkah ragu mendekati cermin kuno itu. Cahaya lilin yang temaram memantul di permukaan kaca yang berdebu. Sari menatap bayangannya sendiri. Wajahnya pucat pasi, matanya bengkak, dan penampilannya sangat berantakan. Namun, sedetik kemudian, suhu di ruangan itu turun drastis. Napas Sari berubah menjadi uap putih. Di dalam cermin, bayangan Sari tidak mengikuti gerakannya. Sari mengangkat tangannya untuk menyentuh pipinya yang basah, namun bayangan di dalam cermin itu tetap diam. Jantung Sari berdebar sangat kencang hingga rasanya mau pecah. Perlahan, bayangan di dalam cermin itu mulai berubah. Wajah Sari di cermin itu mulai membusuk. Kulitnya mengelupas, matanya menghitam dan berlubang, dan dari lehernya yang koyak menetes cairan kental berwarna hitam kemerahan. Itu bukan bayangannya. Itu adalah sosok wanita lain. Sosok itu membuka mulutnya yang hancur, menatap lurus ke mata Sari. Meski tidak ada suara yang keluar, Sari bisa mendengar bisikan keputusasaran yang menggema langsung di dalam otaknya. Aku Larasati, aku tumbal sebelum dirimu. Jangan pergi ke Sendang, atau kau akan menjadi sepertiku selamanya. Sari menjerit sejadi-jadinya. Ia mundur dengan panik hingga tersandung cawan batu di tengah ruangan. Air kembang yang hitam tumpah membasahi lantai kayu. Didorong oleh insting bertahan hidup yang meledak-ledak, Sari mengabaikan Ningsih dan berlari menerjang pintu bilik, berniat untuk kabur dari rumah iblis tersebut. Namun, saat tangannya menyentuh gagang pintu, pintu itu terkunci rapat dari luar. Buka pintunya! Mas Bagas, tolong aku! Sari menggedor-gedor pintu kayu itu dengan kedua tangannya hingga buku-buku jarinya berdarah. Di belakangnya, cahaya lilin tiba-tiba padam secara serentak dan kegelapan total menyergap ruangan itu. Keheningan yang mencekam hanya dipecahkan oleh suara napas Sari yang memburu. Lalu, dari dalam kegelapan pekat di dekat cermin, terdengar suara tulang yang bergemeretak, disusul oleh suara seretan langkah kaki yang basah dan pelan, mendekat ke arahnya. Sebelum Sari sempat berteriak lagi, sebuah tangan yang sangat dingin, berlendir, dan berbau busuk menyambar pergelangan kakinya dengan cengkraman sekuat besi. Jeritan Sari tertahan di tenggorokan saat cengkraman sedingin es itu menarik pergelangan kakinya dengan tenaga yang tidak manusiawi. Kuku-kuku panjang yang membusuk menancap menembus kulitnya, menyuntikkan rasa sakit yang membuat pandangannya berkunang-kunang. Ia menendang-nendang ke arah kegelapan, meronta dengan sisa tenaga yang ia miliki. Namun sosok tak kasat mata itu terus menyeretnya mundur, menjauhi pintu. "Tolong, siapapun tolong aku!" teriak Sari dengan suara serak. Air matanya mengalir deras, bercampur dengan keringat dingin yang membasahi wajahnya. Bau anyir darah dan daging busuk menguar begitu pekat hingga membuatnya mual. Tiba-tiba, suara derit engsel kayu yang berkarat memecah kegelapan. Pintu bilik itu terbuka. Cahaya obor menyambar masuk, menyilaukan mata Sari yang sudah terbiasa dengan gulita. Di ambang pintu, berdiri Mbah Rekso dengan wajah datar yang memancarkan aura kelam.
dan di belakang dukun tua itu berdiri seorang pria yang sangat Sari kenal. "Mas Bagas," panggil Sari. Kelegaan yang luar biasa sempat menyapu hatinya. "Mas, tolong aku. Tempat ini gila. Kak Ratna menjebak kita, Mas. Ayo kita pergi dari sini." Namun Bagas tidak bergerak maju untuk menolong istrinya. Pria itu berdiri kaku, wajahnya tertunduk separuh, diselimuti bayang-bayang api obor. Tidak ada raut kekhawatiran yang biasanya ia tunjukkan saat Sari terluka sedikit saja. Mata Bagas kosong, namun mengiratkan sebuah ambisi yang mengerikan. Sari berhenti meronta. Cengkraman di kakinya mengendor, seolah entitas di dalam ruangan itu sengaja memberi jeda agar Sari bisa menyaksikan kehancurannya sendiri. "Mas, Mas," panggil Sari lagi. Suaranya kini bergetar, menyadari ada sesuatu yang sangat salah. Bagas perlahan mengangkat wajahnya. Ia menatap Sari, lalu menghela napas panjang. "Maafkan aku, Sari," ucapnya dengan nada yang sangat dingin tanpa sedikit pun penyesalan. "Tapi pabrikku, perusahaanku, semuanya butuh suntikan dana. Aku tidak bisa kembali menjadi orang miskin. Aku tidak mau dihina lagi." Dada Sari seakan dihantam godam-godam tak kasat mata. Napasnya tercekak. Apa maksudmu, Mas?" Mbah Rekso terkekeh pelan. Suaranya menggema di dinding-dinding kayu yang lapuk. "Suamimu sudah tahu dari awal, Nduk. Sejak awal kalian menginjakan kaki di desa ini, ia sudah tahu apa syarat utamanya. Ratna Kumala, kakak kamu yang menyimpan dendam karena warisan orang tua kalian jatuh ke tanganmu, menawarkan kesepakatan pada suamimu. Ratna mendapatkan kehancuranmu, dan suamimu mendapatkan kekayaannya kembali." Dunia Sari runtuh seketika. Fakta itu merobek-robek kewarasannya. Pria yang selama ini ia cintai, yang rela ia temani dalam suka dan duka, yang demi dirinya ia rela membuang iman dan datang ke tempat terkutuk ini, ternyata adalah algojonya sendiri. "Kau mengorbankanku," bisik Sari. Air matanya tak lagi mengalir karena kesedihan, melainkan karena kemarahan yang luar biasa. "Kau menumbalkanku, Bagas, istrimu sendiri." "Ini hanya pengorbanan kecil, Sari, untuk masa depan kita. Maksudku, masa depanku," jawab Bagas. Bibirnya sedikit bergetar, namun matanya memancarkan keserakahan yang membutakan. Dari arah halaman luar terdengar suara keributan. Suara teriakan Indra Wijaya memecah malam. "Indra! Indra! Kau di dalam?" Indra berhasil menerobos masuk ke area padepokan, membawa serta Ki Darmono, sesepuh desa yang wajahnya pucat pasi namun memancarkan ketegasan. Ki Darmono menatap Mbah Rekso dengan penuh amarah. "Hentikan kegilaan ini, Rekso. Sudah cukup kau menodai desa ini dengan darah. Laraswati sudah menjadi korban keserakahanmu di masa lalu. Jangan kau tambah lagi dengan nyawa anak ini." Mbah Rekso hanya tersenyum sinis. Ia memberi isyarat dengan tangannya. Dari balik kegelapan, Ningsih muncul dengan gerakan yang sangat cepat, melompat dan mencekik leher Indra sebelum pria itu sempat berlari mendekati pintu bilik. Tenaga Ningsih yang kecil ternyata luar biasa kuat, di luar nalar manusia biasa. Indra meronta, wajahnya membiru. "Indra!" jerit Sari. "Jangan ikut campur urusan gaib, Darmono. Perjanjian sudah disepakati. Tumbal sudah diserahkan," desis Mbah Rekso. Sang dukun mulai merapalkan mantra dalam bahasa Jawa kuno yang terdengar seperti dengungan lebah di telinga Sari. Seketika itu juga, suhu di sekitar mereka anjlok. Kabut hitam pekat merembes dari lantai bilik. Tangan-tangan pucat yang membusuk bermunculan dari dalam papan kayu, mencengkram kaki, pinggang, dan lengan Sari. Wajah Laraswati yang hancur muncul dari balik kabut, menyeringai mengerikan tepat di depan wajah Sari. "Mari, temani aku di sendang gelap selamanya," bisik arwah Laraswati. Suaranya menggema langsung di tengkorak Sari. Sari menjerit sejadi-jadinya saat tubuhnya diseret dengan paksa ke arah pintu belakang bilik, menuju jalan setapak yang mengarah langsung ke hutan larangan tempat sendang pesugihan itu berada. Matanya menatap Bagas untuk terakhir kalinya. Di mata Sari tidak ada lagi cinta.
Yang tersisa hanyalah kebencian dan kutukan yang akan ia bawa sampai mati. Hutan larangan malam itu seolah hidup. Pepohonan besar bergoyang meski tidak ada angin. Suaranya terdengar seperti rintihan ribuan jiwa yang tersiksa. Sari diseret paksa oleh kekuatan gaib melintasi tanah basah dan semak berduri. Pakaiannya robek, kulitnya tergores dan berdarah, namun rasa sakit di tubuhnya tidak sebanding dengan hancurnya jiwa akibat pengkhianatan Bagas dan Ratna Kumala. Di belakangnya, Mbah Rekso berjalan perlahan sambil terus merapal mantra, diikuti oleh Bagas yang memegang erat sebuah kantong kain hitam, wadah untuk kekayaan gaib yang dijanjikan. Indra dan Ki Darmono telah dilumpuhkan oleh Ningsih, ditinggalkan tak berdaya di halaman padepokan. Mereka tiba di bibir sendang. Air di kolam alami itu berwarna hitam pekat, tidak memantulkan cahaya sedikitpun. Bau anyir darah dan kembang kantil busuk menyengat hidung. Turunlah Henduk, mandilah untuk terakhir kalinya, perintah Mbah Rekso. Sebelum Sari bisa melawan, puluhan tangan pucat muncul dari dalam air sendang itu. Tangan-tangan itu meraih tubuh Sari, menariknya dengan kekuatan yang tak bisa dilawan. Sari merontah, memukul-mukul air yang terasa sepekat lumpur es. Bagas, aku mengutukmu. Aku mengutuk Ratna dan kalian. Kalian tidak akan pernah hidup tenang. Darahku akan menuntut balas. Jeritan terakhir Sari memecah keheningan hutan sebelum kepalanya ditarik paksa ke bawah permukaan air hitam tersebut. Gelembung-gelembung udara naik ke permukaan, lalu perlahan menghilang. Permukaan sendang kembali tenang, seolah tidak pernah menelan nyawa manusia. Di dasar air yang gelap, jiwa Sari terlepas dari raganya, disambut oleh Larasati dan ribuan jiwa lain yang terperangkap dalam lingkaran setan pesugihan Mbah Rekso. Kini Sari mengerti, ia bukan lagi manusia, ia adalah bagian dari kutukan itu sendiri. Di tepi sendang, Mbah Rekso menyerahkan kantong kain hitam yang kini terasa sangat berat kepada Bagas. Ini bayaranmu. Pergilah, tapi ingat, setiap kekayaan ada masanya, dan setiap darah ada tagihannya. Bagas menerima kantong itu dengan tangan gemetar. Saat ia membukanya sedikit, kilauan emas batangan dan perhiasan kuno memantulkan cahaya obor. Senyum serakah akhirnya mengembang di wajahnya, mengalahkan sisa-sisa rasa bersalahnya. Ia telah menang, ia kembali kaya. 3 bulan berlalu sejak malam kelam di hutan larangan. Keluarga Bagas Pratama kembali berjaya. Pabriknya beroperasi lebih besar dari sebelumnya. Ia membeli rumah mewah baru dan hidup bergelimang harta. Ratna Kumala pun mendapatkan bagiannya, menguasai seluruh aset keluarga tanpa ada lagi Sari yang menghalanginya. Bagi masyarakat luar, Sari Kirana diceritakan pergi meninggalkan Bagas karena tidak tahan hidup miskin, sebuah kebohongan yang dirangkai sempurna. Namun, kedamaian adalah barang mahal yang tidak bisa dibeli dengan emas pesugihan. Malam itu, hujan turun rintik-rintik. Bagas duduk sendirian di ruang kerjanya yang mewah. Kantung matanya hitam legam. Sudah berminggu-minggu ia tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali ia memejamkan mata, ia merasa paru-parunya dipenuhi air es yang kotor. Bagas bangkit menuju kamar mandi untuk mencuci muka. Ia menyalakan keran wastafel. Namun, yang keluar bukanlah air jernih, melainkan cairan hitam pekat berbau anyir darah dan kembang kantil busuk. Bagas tersentak mundur, nafasnya memburu, jantungnya berdetak liar. Ia memberanikan diri menatap cermin di atas wastafel. Di dalam cermin itu, bayangannya sendiri tidak balas menatapnya. Bayangan Bagas di cermin perlahan berubah wujud. Kulitnya memucat, matanya membelalak penuh dendam, dan air hitam menetes dari rambut panjangnya yang kusut masai. Itu adalah Sari, istrinya.
Bibir hancur sosok di dalam cermin itu bergerak pelan, menyuarakan bisikan yang menggema di setiap sudut rumah mewah tersebut. Sebuah bisikan yang juga sedang didengar oleh Ratna Kumala di rumahnya yang jauh dari sana. Mas, airnya sangat dingin. Kapan giliranmu menemaniku mandi? Lampu di seluruh rumah mewah itu tiba-tiba padam serentak. Dari arah sudut kamar mandi yang gelap gulita, terdengar suara air yang menetes dan suara seretan langkah kaki basah yang perlahan mendekat. Kutukan Mbah Rekso tidak pernah berakhir. Ia hanya menunggu giliran untuk menagih hutang yang sebenarnya. Sobat Suara Radio, itulah akhir dari kisah Sari Kirana yang harus terkubur bersama gelapnya hutan larangan. Sangat disayangkan, Bagas yang seharusnya menjadi pelindung bagi istrinya justru memilih untuk gelap mata. Karena terlilit utang dan bangkrut, ia menempuh jalan pintas yang tidak masuk akal. Akhirnya, Sari ditinggalkan sendirian sebagai tumbal bagi entitas kuno di sana. Sementara Bagas pulang membawa janji kekayaan yang sebenarnya sudah mematikan rasa kemanusiaannya. Pelajaran penting yang bisa kita petik dari cerita ini sebenarnya sangat sederhana dan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Keserakahan itu seringkali membuat orang kehilangan logika. Saat kita merasa terjepit masalah ekonomi, jangan sampai kita kehilangan akal sehat, apalagi sampai menyakiti orang-orang terdekat yang selama ini menemani kita di masa sulit. Uang yang didapat dengan cara yang tidak benar, apalagi dengan mengorbankan nyawa, tidak akan pernah membawa ketenangan dalam hidup. Nasib Bagas mungkin terlihat beruntung sekarang, karena ia mendapatkan apa yang ia mau. Tapi kita tahu bahwa dalam aturan alam tidak ada yang gratis. Ia harus hidup dengan bayang-bayang pengkhianatannya seumur hidup. Untuk Sobat Suara Radio yang mungkin saat ini sedang mengalami kesulitan ekonomi atau sedang berjuang bangkit dari kebangkrutan, tetaplah semangat. Jalan keluar yang benar memang biasanya terasa lebih lama dan berat, tapi itu jauh lebih aman dan berkah daripada mencari jalan pintas yang justru menghancurkan diri sendiri. Ingat satu hal ini, harta bisa kita cari lagi dengan kerja keras, tapi nyawa dan iman tidak ada gantinya. Jangan biarkan putus asa membawa kalian ke arah yang salah. Nah, sebelum saya tutup, saya ingin menyapa sobat semua. Dari kota mana saja kalian mendengarkan cerita malam ini? Dan apakah kalian pernah mendengar atau melihat langsung cerita tentang orang yang nekat menempuh jalan pesugihan di sekitar lingkungan kalian? Coba ceritakan di kolom komentar ya, kita bisa saling berbagi pengalaman di sana. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe dan berikan like jika sobat menyukai cerita malam ini, agar tidak ketinggalan kisah-kisah seru lainnya. Terima kasih sudah setia mendengarkan. Saya pamit dulu, tetap waspada dengan keadaan sekitar, dan sampai jumpa di malam berikutnya sobat. Jaga diri, jaga keluarga, jaga iman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.